itu perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Perjalanan singkat hanya 1 malam, menguji keyakinan dan keimanan untuk menerima perintah sholat 5 waktu sehari semalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri, panitia serta para hadirin semua. Perkenalkan, nama saya Anindita Kansa Ufaira. Saya berasal dari SD Negeri 158 Pekanbaru. Nah, dalam kesempatan kali ini saya membawa teman loh yang bernama Salih. Salih, sapa dulu dong para penonton semua. Hai, nama aku Salih. Kali ini saya akan bercerita tentang kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak Isra Mi'raj? Kenapa Isra Mi'raj diberikan kepada Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW? Salih tahu nggak? Enggak, ceritakan dong. Jadi Isra Mi'raj diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai tasliyah, karena Nabi Muhammad SAW ditinggalkan oleh istrinya dan juga pamannya. Ditambah lagi, dakwahnya juga semakin tidak diterima oleh orang kafir Quraisy. Akhirnya, Nabi Muhammad pun memutuskan untuk pergi ke Taif. Sesampainya di Taif, Nabi Muhammad malah diusir dan dilempari dengan batu. Sungguh menyedihkan. Nah, teman-teman mau dengar gak kisah lengkap dari perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW? Salih mau dengar gak? Mau, ceritakan dong. Tapi duduk yang rapi dulu ya. Yang di sebelah sana udah duduk yang rapi belum? Yang di sana udah? Jadi, setelah salat Isya, Nabi Muhammad SAW beristirahat sejenak. Tiba-tiba malaikat Jibril datang. Ia membelah dada Nabi Muhammad, mengeluarkan hatinya, lalu membasuhnya dengan air Zam-Zam. Setelah itu, diletakkan kembali ke tempatnya dan diisikan dengan iman dan takwa. Lalu, malaikat Jibril pun memanggil hewan yang bernama burung. Perjalanan Isra pun dimulai. Nah, teman-teman tahu nggak Isra itu apa? Salih tahu nggak Isra itu apa? Tahu. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sesampainya di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad sholat 2 rakaat mengimami para roh-roh Nabi. Setelah sholat, tiba-tiba malaikat Jibril datang sambil membawa 2 minuman, satu berisi obat, satu lagi berisi susu. Malaikat Jibril pun menyuruh Nabi Muhammad untuk memilih dari salah satu minuman tersebut. Kira-kira Nabi Muhammad memilih yang mana ya? Ternyata Nabi Muhammad memilih minuman susu. Malaikat Jibril pun berkata, sungguh mulia hatimu, karena susu adalah lambang dari kesucian. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanannya, yaitu Mi'raj. Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Dari langit ke-1 sampai langit ke-7, Nabi Muhammad menemui beberapa nabi-nabi sebelumnya. Sesampainya di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad melihat wujud asli dari malaikat Jibril. Dia pun menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala pun memerintahkannya untuk melakukan salat 50 kali sehari semalam. Saat dia turun, dia bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa pun berkata, sungguh Rob, kamu tidak akan sanggup melakukannya. Nabi Muhammad pun menjawab, lalu apa yang harus aku lakukan? Mintalah keringanan kepada Allahmu. Nabi Muhammad pun kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meminta keringanan. Hingga akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala pun memberi keringanan, yaitu 5 waktu sehari semalam. Nabi Muhammad pun turun kembali melewati Baitul Maqdis.
Ya sampai di Mekah sebelum subuh loh. Hikmah yang dapat kita ambil dari cerita Isra dan Mi'raj adalah kekuasaan Allah tidak ada tandingnya dengan apa-apa. Yang kedua, perjalanan Isra Mi'raj adalah perjalanan Allah menjemput perintah sholat 5 waktu yang menjadi tiang agama kita. Sekian cerita dari saya dan Saleh izin pamit ya. Ada kesalahan kata saya mohon maaf. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mendengar saya bercerita dari tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.